Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qala ta'ala fi ayatihi karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu ila akhir al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Masyarakat muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja, hadirin dan mustami'in, pengurus mushola dan pengurus wilayah, khusus yang hadir taklim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majlis taklim ini buat kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita tersajukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih akan membahas bab puasa Ramadan. Yang malam ini sebagaimana yang dijelaskan oleh MC di halaman 90 baris kedua dari bawah ada kalimat wa yajuzu lil hamili wal murdi'i ila akhir. Dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslim dan muslimah yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahan oleh Allah dan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur, selalu sehat walafiat, diberikan rezeki, anak dan cucu keturunan kita jadi manusia dan soleh dan solehah. Sahabat Rasulullah, wa bi barakati Syekh Nawawi Tanahara wa bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua mohon ikhlasnya berhubungan ada surah jariyah yang diterima dari hamba Allah sejumlah 200.000 rupiah. Mohon Al-Fatihahnya buat yang pertama Andada Muhammad Rifaldi dan yang kedua Andada Ajizah Maharani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti Pak Alwi kalau ada yang begini lagi kalau dijelasin di Ananda tujuannya masih di kota-kota. Kadang-kadang saya mau membacakan
untuk nyebutin arwah. Iya, makanya kalau ini semoga sekolahnya disukseskan. Ini itu saya nyebut almarhum. Karena pakaian itu kan biasanya buat almarhum ya. Coba kalau saya nyebut almarhum, saya semuanya enak kan? Anak saya masih hidup almarhum. Tetangganya bisa jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau menjelaskan nanti pada ini tujuannya apa dan sekolah apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu ada? Ada berapa ekor, Bu? Padahal masalah ini sebenarnya yang kita bahas malam ini khusus persoalan emak-emak. Karena mama itu kan kadang-kadang susah diatur. Bawa motor sennya ke kiri, beloknya ke kanan. Itu di mana-mana mama begitu. Jadi kalau ada bapak-bapak yang kayak begitu, sennya ke kiri, beloknya ke kanan, itu harus dicurigai. Jangan-jangan owner dealnya mama. Kalau mama kan parkir di tengah jalan, ya bisa-bisa aja. Lawan arah, ya sah-sah aja. Polisi nggak bisa ngatur mama. Nah, wa yajuzu dan boleh berbuka puasa. Jaza yajuzu. Kalau dibaca pendek yaknya wa yajuzu, maka maknanya dan boleh. Tapi kalau dipanjangin yaknya wa yajuzu, maka maknanya hei neng juju, kata Job. Lil hamili, bagi orang yang hamil. Bu, lihat gak kitabnya, Bu? Untuk wanita itu hamil, Bu, jangan bunting. Kadang-kadang karena teman yang hamil, lu udah bunting lagi loh. Astagfirullahaladzim. Sama kambing Pak Lurah juga hamil lagi. Kambing hamil, mentang-mentang punya Pak Lurah. Teman bunting. Untuk manusia sebagaimana di dalam kitab ini, lil hamili, bagi perempuan yang hamil boleh berbuka puasa. Wal murdi'i, dan perempuan yang menyusui boleh berbuka puasa. In khawfata, apabila keduanya takut, bisawmi, dalam melaksanakan puasa, ala anfusihima, atas madorot kepada dirinya, au ala auladihima, atau madorot kepada anak-anaknya. Kalau emak-emak itu takut, kalau saya puasa nanti saya takut sakit, boleh, karena dia sudah hamil. Au ala auladihima, saya tidak puasa karena kalau puasa saya takut nanti anak saya mencret kena air susunya, encer, boleh. Tidak puasa boleh. Yang perlu kita ketahui juga, lihat di layar, wa misluha, dan sinonim dengan emak-emak yang hamil dan emak-emak yang menyusui, al-hasaduna, itu emak-emak yang lagi memanen padi di sawah, boleh berbuka puasa. Memanen padi di sawah, panen itu biasanya musim hujan apa musim kemarau? Kemarau. Berarti padi itu sawah itu panas. Memanen padi itu pekerjaan yang enteng apa yang berat? Bawain padi
sudah berat, panas, capek di tengah sawah, terik matahari, maka di sini dispesialkan asodun, orang-orang yang memanen padi itu boleh berbuka puasa. Ini jarang dibahas ini, tolong diingat baik-baik. Kemudian wal mulahuna, dan para pelaut, orang yang kerja di lautan sampai 3 bulan nggak pulang-pulang, kemana mati? Iya. Wa ahlul amal masyaqqah, dan ahli kerja yang berat, semacam kuli panggul di pelabuhan, semacam kuli bangunan di proyek yang panas. Itu termasuk orang-orang yang diperbolehkan berbuka puasa. Wal min kudil ghaiq, bahkan secetek ini, pekerjaan secetek ini boleh berbuka puasa. Orang yang menolong orang yang tenggelam, sebenarnya nggak terlalu berat ya, menolong orang yang tenggelam, tinggal berenang ditarik ke samping, nggak terlalu berat. Tapi boleh berbuka puasa. Ya apalagi orang yang kerja di proyek ya, panas, capek, lelah. Orang di kuli di pelabuhan, nurunin barang dari kapal, boleh berbuka puasa. Atau orang yang kerjanya naik gondola, yang membersihkan kaca-kaca itu, bangunan-bangunan tinggi, itu boleh. Siapa yang memperbolehkan? Kitab Riyadul Badi'ah di halaman 61. Halamannya 61. Kita bawa, jangan jadi pegangan itu. Kita di luar. Aslinya ini. Boleh. Wal ahlu amal masyaqqah wa mulkidul ghaiq. Atau mungkin bulan puasa siang hari kebakaran ya. Kita menolong tetangga yang kebakaran, capek, lelah, kaget dan lain sebagainya, boleh. Puasa itu rentan. Cuman sanksinya nanti wajib mengqadha. Bagaimana mengqadhanya? Tergantung niatnya. Wa yajibu, dan wajib al-qadha, qadha puasa ala haula'i kullihim, atas mereka itu semuanya. Tetapi nanti bulan Syawal semua yang buka itu wajib mengqadha. Terus bentar dijelasin aja. Cuma mengqadha puasa khusus bagi ibu-ibu yang hamil dan menyusui. Ibu lihat, dengar omongan saya, ingat baik-baik. Itu tergantung niatnya. Sebagaimana kita sholat dan dari jadi jamaah, imamnya lupa, tidak baca qunut umpamanya, yang lazim begitu, yang umum begitu. Lalu jamaah mengingatkan dengan membaca apa? Subhanallah. Dalam membaca subhanallah itu jangan sampai salah niat. Biasanya orang yang membaca subhanallah dari makmum mengingatkan imam, itu niatnya niat apa? Mengingatkan kan? Nah, ini bahaya. Kalau kita membaca subhanallah berhubungan dengan imamnya lupa,
dan niatnya cuma niat mengingatkan imam, maka makmum yang baca tasbih tadi hukum sholatnya batal. Sekali lagi, makmum yang baca subhanallah tadi tujuannya untuk mengingatkan imam, untuk mengingatkan imam, maka sholatnya batal. Kan itu diajarkan sama ulama, diajarkan sama kiai, diajarkan sama ustaz. Pelajaran dari kiai, ulama dan ustaz itu, membaca tasbih itu tidak cuma untuk mengingatkan, tetapi sekaligus untuk membaca tasbih, sekaligus untuk zikir. Kalau niatnya double tadi, niat mengingatkan dan sekaligus membaca zikir, itu sholatnya tidak batal, karena tujuannya salah satunya membaca zikir, membaca tasbih. Apalagi kalau niatnya hanya membaca tasbih, itu tidak batal sama sekali. Tapi kalau cuma niatnya cuma mengingatkan, maka hukum sholatnya batal. Kan selama ini banyak yang batal sholatnya. Imamah yang lupa nggak batal karena lupa, makmumnya yang ingat, yang sadar malah menjadi batal. Kenapa? Karena nggak mau ngaji. Oh saya Ustaz, kalau baca tasbih niatnya baca tasbih doang, tapi nadanya bagaimana? Subhanallah. Coba kira-kira dengan nada begitu mengingatkan apa membaca tasbih? Mengingatkan. Kalau baca tasbih nggak teriak begitu, pasti subhanallah, lalu baca tasbih. Tapi kalau nadanya subhanallah, ya nggak bisa lagi, pasti niat mengingatkan. Apalagi ditambahin dengan kalimat lain, subhanallah Ustaz, sudah itu udah batal banget. Hati. Begitu juga emak-emak hamil dan emak-emak menyusui, jika berbuka puasanya itu karena dirinya, ibu kenapa nggak puasa? Saya sedang hamil Pak. Terus saya capek, lemes, hamil saya itu gede Pak, sekitar 3-4 kilo. Dan hamil ini nggak pernah bisa ditunda, kemana-mana harus dibawa. Kerja harus dibawa, ke pasar harus dibawa. Mendingan kalau bisa ditunda barang satu jam, nggak bisa Pak. Capek sayanya takut sakit. Yang dipikirin yang dari alasan sayanya. Maka ibu-ibu yang tidak puasa karena hamil tadi, bulan Syawal cukup qadha saja. Tapi kalau niatnya salah Bu, ibu hamil nggak puasa. Ibu kenapa nggak puasa? Saya hamil Pak. Terus kalau saya hamil, takut nanti janin yang saya kandung sakit. Ini anak yang saya idam-idamkan loh. Sudah sekian tahun kami berumah tangga, tapi belum punya anak juga. Ini baru punya anak. Kalau sampai mati anak saya, wah saya rugi banget. Makanya saya nggak puasa, kasihan janin saya. Nah kalau alasannya janinnya, maka ibu yang tidak puasa tadi mendapat sanksi double. Yang pertama, dia Syawal nanti wajib qadha dan juga harus membayar kifarat karena tidak puasanya membela orang lain. Ustaz kok tega amat anak dikatakan orang lain? Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, ketika Nabi Musa dan kaumnya ditenggelamkan dalam banjir bandang dunia, banyak orang-orang kafir yang tenggelam munafik, termasuk putranya Nabi Nuh juga tenggelam. Nabi Nuh protes kepada Allah, ya Allah, innahu waladi, Kan'an itu anakku ya Allah. Apa jawab Allah? Innahu waladuka, memang Kan'an itu
anakmu walaisa bi ahlika, tapi bukan keluargamu. Hati-hati dengan anak. Anak itu bisa menjadi sanak, artinya bisa menjadi persaudaraan, bisa menjadi sahabat, dan juga bisa menjadi kuntilanak, menyekek bapaknya, menyekek ibunya. Sekarang kan banyak anak yang membunuh ibunya, anak membunuh bapaknya, banyak. Ada dari kecil disayang, diasuh dan sebagainya. Seandainya tidak ada orang tuanya, anak itu sampai gede apa enggak? Enggak makan syariatnya. Begitu dilahirkan ditinggal di hutan, sampai gede enggak? Enggak makan. Tapi sudah dewasa sudah ada. Gara-gara minta pulsa nggak dibeliin saja mamanya, marahin. Jadi anak itu tidak semuanya akan menjadi sanak, tapi banyak anak yang sudah sukses jadi kuntilanak. Bahkan yang tega-teganya kita tahu berapa itu? Lihat ada seorang anak yang nuntut emaknya ke sidang mahkamah. Subhanallah, hebat kan. Hati-hati. Maka kalau ibu-ibu mau buka puasa karena hamil, kalau ibu-ibu mau buka puasa karena menyusui, itu niatnya bukan karena anaknya, tetapi niat karena dirinya sendiri. Sebagaimana juga sholat, wa idza fatasawmu bi udri, dan apabila luput puasa itu bi udrin dengan udur, wa idza fatasawmu, apabila luput puasa itu bi ghairi udrin, tanpa adanya udur. Di layarnya kalmur tadi seperti orang yang murtad, tiba-tiba batal puasanya karena dia murtad. Wa muta'amadin bidli, dia sengaja berbuka padahal tidak ada alasan secara syar'i. Wa tariki tabiiti, dan meninggalkan niat di malam hari amdan, besokkan harinya tidak puasa, dan tidak puasa itu bukan karena udzur syar'i, tidak ada alasan hukum, maka wajib qada'uhu, maka wajib qada'nya puasa itu alal fawri, dengan segera. Begitu selesai bulan Ramadan, besok harinya hari raya Idul Fitri, tanggal 1 Syawal, tanggal 2 Syawal itu sudah wajib qada. Harus sesegera mungkin. Sebagaimana sholat juga begitu. Kita meninggalkan sholat ada dua alasan. Yang pertama alasan yang tidak disengaja, ketiduran atau lupa. Yang kedua alasan yang disengaja. Maka hukum mengqadha sholat itu dahulukan qadha sholat yang disengaja. Umpamanya sholat subuh ini kita tinggalkan nggak disengaja, karena mungkin kecapean, lembur, pulang malam dan sebagainya, sehingga datang waktu subuh kita masih ketiduran. Bangun-bangun jam 8 pagi, itu termasuk udzur sholat. Udzur sholat itu akan ada dua. Aqdar sholat isnani, udzur sholat dua. Yang pertama an-naumu, yang pertama tidur. Yang kedua an-nisyan, lupa. Berarti meninggalkan sholat subuh dalam keadaan udzur karena tidur. Kemudian sampai waktu zuhur malah nggak sholat. Sampai zuhur juga nggak sholat karena malas atau karena sibuk, karena bangunnya kesiangan, kerja numpuk, sampai zuhur sibuk kerja, sehingga sholat. Maka sholat zuhur yang ditinggalkan itu tanpa ada udzur, tidak masuk udzur. Sibuk, capek, lelah tidak termasuk udzur. Maka nanti kalau mau qadha, umpamanya malam itu yang diqadha tidak berurutan. Urutannya kan subuh dulu baru zuhur. Karena kasusnya berbeda, subuh ada udzur, zuhur tidak ada udzur, maka kalau nanti malam mau qadha itu harus qadhanya zuhur dulu baru qadha sholat
subuh. Kenapa zuhur dulu? Karena zuhur ditinggalkan tanpa ada alasan hukum, tanpa ada alasan syar'i, tanpa ada alasan yang membenarkan. Sedangkan subuh ditinggalkannya dengan alasan syar'i, dengan alasan hukum. Itu sama begitu ke puasa. Puasa kalau seandainya kita meninggalkan puasa tanpa ada uzur, malas saja ke puasa, maka harus segera diqadha. Tetapi fa in fata bi udri, maka jika luputnya puasa ini, jika orang tidak puasa biudrin dengan sebab adanya udzur, maka wajib qada'uhu, maka wajib qadanya puasa itu alat tarakhi, dengan perlahan-lahan. Tapi kalau tidak puasanya karena ada udzur, maka silahkan diqadha puasa dengan perlahan-lahan. Seperti halnya ibu-ibu yang menyusui bulan Ramadan lalu tidak puasa, udzur enggak? Udzur karena lagi menyusui. Nanti bulan Syawal itu tidak mesti bulan Syawal tanggal 2 harus langsung qadha, enggak. Karena meninggalkan puasa karena ada udzur. Nyantai aja. Bulan Syawal anaknya masih kecil, masih perlu nyusu, susuin aja. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, anaknya sudah semakin gede, Rajab, Sya'ban, baru boleh nyantai saja. Karena meninggalkannya dengan ada alasan. Itu patokan dasarnya. Tetapi bagi ibu-ibu atau bagi bapak-bapak yang tidak nyusuin, tapi alasan syar'i seperti dalam perjalanan, maka wal afdalu, dan yang lebih utama at-ta'jilu, ialah menyegerakan qadha. Bagi bapak-bapak yang dalam perjalanan kan boleh nggak puasa karena ada hukum syar'i, tapi karena dalam perjalanan itu tidak selamanya dalam perjalanan, hanya pulang kampung saja 7 hari, 3 hari, nanti bulan Syawal tetap lebih utama qadhanya didahulukan. Walaupun dibelakangkan boleh karena ada udzur, tapi kan kita tidak tahu umur kita nyampe enggak. Maka segala sesuatu lebih baik didahulukan untuk ibadah. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, karena masih ada 3 kali pertemuan lagi, insyaallah selesai bab puasa tahun ini, selesai nanti bab i'tikaf Ramadan, 2 kali pertemuan lagi selesai. Oleh karena itu malam ini cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.